Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada, saya doakan semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja. Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan keberkahan, hidup sa'adah, bahagia, sakinah, terhindar dari musibah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jika ada dua makhluk ini di hadapan saudara, maka saya pertanyakan, mana yang harus saudara usir lebih dulu? Yaitu Habib Romel dan ular kobra. Dulu saudara-saudara sekalian, ketika saya pertama kali datang ke Jakarta, pernah mendengar dalam sebuah ceramah, dan penceramah itu memberikan pertanyaan. Pertanyaannya begini, saudara-saudara, kalau tiba-tiba di depan rumah kamu, atau saudara sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba saudara ketemu dengan dua makhluk ini, yaitu Habib dan ular kobra. Maka mana yang seharusnya saudara usir lebih dulu? Waktu itu saya tidak tahu persis apa maksudnya. Tapi setelah berjalannya waktu sampai sekarang, dan ternyata ribut Indonesia itu gara-gara Habib yang kurang ajar, walaupun oknum. Ternyata Habib itu merasa kepalanya keras, kepalanya gede, merasa menjadi majikan buat tuan rumah Indonesia. Bayangkan saudara sekalian, kalau menurut sejarahnya, imigran Yaman itu didatangkan oleh Belanda untuk membantu penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, terbukti sekarang ini terkuak bahwa memang kakeknya yang dibangga-banggakan itu, Habib Utsman bin Yahya, itu menjadi kurang ajar. Mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Karena mengeluarkan fatwa bahwa melawan Belanda itu sebagai bugot yang harus ditumpas. Kiai-kiai yang berjuang untuk membela negaranya, untuk membela tanah airnya, dianggap sebagai penjahat. Saudara sekalian, kemudian sekarang ini ramai diperbincangkan bahwa ternyata Habib itu yang didatangkan oleh Belanda ke Indonesia itu, ternyata di sana adalah manusia-manusia yang tidak ada harganya, manusia-manusia yang kere, manusia-manusia yang miskin, manusia-manusia yang tidak punya pekerjaan. Maka ketika ada panggilan Belanda ke Indonesia, berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mencari makan dan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Nah, supaya mereka diterima oleh rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam,
maka dengan doktrinnya mereka para Habib itu mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan pengakuan sebagai cucu Rasulullah SAW, umat Islam manapun, orang yang beragama Islam sebodoh apapun akan takzim, hormat, patuh apa yang menjadi kata dan ucapan para Habib itu. Belakangan dikupas tuntas. Ternyata Habib itu adalah Habib palsu, Habib bohong. Saudara sekalian, dalam kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ingin terus saya sampaikan untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan penyadaran kepada saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, wabil khusus saudara-saudara yang hidup di bawah amaliyah Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang selama ini telah terdoktrin oleh kiai-kiainya, juga oleh guru-gurunya, apalagi kiai-kiai itu pernah belajar di Yaman atau belajar dengan para Habib. Menurut silsilah keturunan, bahwa Ubaidillah itu nyantolnya adalah keturunan anak Ahmad Al-Muhajir. Dan itu adanya di Yaman. Padahal sesungguhnya Ahmad Al-Muhajir itu tidak punya anak yang bernama Ubaidillah. Ahmad Al-Muhajir punya anak hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, Ahmad Al-Muhajir ini dalam catatan tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Tidak pernah hijrah ke Yaman. Nah, tiba-tiba diberitakan Ahmad Al-Muhajir ini hijrah ke Yaman bersama anaknya yang bernama Ubaidillah. Kaji punya kaji, teliti punya teliti, selama 600 tahun itu nama Ubaidillah tidak pernah dikenal oleh ahli sejarah, tidak pernah dikenal oleh ahli nasab, tidak pernah tercatat dalam buku-buku nasab. Kalau begitu, Ubaidillah ini adalah tokoh fiktif yang mungkin dulu adalah Ubaidillah yang mengaku keturunan Fatimah. Ubaidillah itu adalah Ubaidillah dari orang Yahudi. Mungkin saja ini karena nama besarnya sehingga diambil sebagai tokoh yang melahirkan anak-anak cucu yang kita sebut namanya Ba'alawi. Jadi saudara-saudara sekalian, Ubaidillah ini tokoh fiktif, tidak ada ceritanya dan tidak pernah dikenal selama 600 tahun. Dan ia tiba-tiba dimunculkan oleh Habib Abi Bakar Sakron. Maka Habib Abi Bakar Sakron inilah orang yang paling membuat rekayasa turunan Ba'alawi. Jelas, dengan tidak diketemukannya nama Ubaidillah sepanjang 6 abad lebih itu, maka bisa dipastikan bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif atau tokoh mana saja, tidak tahu. Yang jelas ini adalah tokoh karangan dari Habib Abi Bakar As-Sakron. Dengan demikian, maka rungkat sudah jelas Habib-Habib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demi inilah Rumel Abbas yang keturunan Yaman, yang bangsa Habib, yang marga Asgab, membela mati-matian sampai menyatakan bahwa Indonesia ini waktu itu adalah bukan negara. Indonesia waktu itu ada di bawah pemerintahan Belanda, di mana
kakeknya yang bernama Utsman bin Yahya itu dianggap sebagai pegawai negeri sipil biasa yang mengikuti Belanda. Kemudian, dalam percakapannya, Rommel Abbas ini kurang ajar. Dikatakannya Indonesia ini tidak ada, dan Indonesia ini bukan pemerintahan, tidak ada pemerintahan kecuali pemerintahan Belanda. Padahal kita tahu Belanda datang ke Indonesia itu mulanya berdagang, menguasai perdagangan, mengambil rempah-rempah dari Indonesia, dibawa pulang ke negeri Belandanya. Nah, sesudah itu karena saking enaknya, maka Belanda mengirimkan bala pasukan, mengirimkan tokoh-tokoh, mengirimkan orang-orang untuk menguasai Belanda. Abbas Rommel ini bodohnya setengah mati. Katanya, kalau waktu itu Belanda adalah pemerintah yang sah di Indonesia, maka siapa saja kiai-kiai, ulama, santri, guru torekoh yang melawan Belanda itu adalah bugot dan harus ditumpas. Padahal saudara-saudara sekalian, dia bisa mengatakan bahwa pemerintah yang sah adalah Belanda. Nah, dia tidak tahu sejarah Indonesia. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, itu Indonesia sudah punya peradaban. Artinya Belanda datang ke Indonesia itu Indonesia sudah ada pemerintahan. Walaupun pemerintahan tidak senusantara. Misalnya pemerintahan kerajaan-kerajaan, ada yang besar, ada yang kecil. Itu artinya Indonesia, Nusantara sudah ada pemerintahan. Jadi jangan dikira kalau Indonesia tidak ada pemerintahan. Lalu dia bilang, kalau Indonesia ini waktu itu menurut hukum internasional harus diperintah oleh Belanda. Padahal saudara-saudara tahu, PBB saja itu berdiri secara resmi tanggal 24 Oktober 1945. Nah, sementara Mahkamah Internasional juga berdiri pada tahun 1945. Terus pemerintahan yang sah dari mana? Mahkamah Internasional dari mana? Kita merdeka lebih dulu sebelum ada berdirinya PBB. Kita sudah merdeka sebelum ada Mahkamah Internasional. Maka ini anak harus disumpal mulutnya. Nah, itu sebabnya sekarang baru sadar saya. Pertanyaan yang tadi, kalau ada dua makhluk di hadapan saudara, mana yang saudara usir duluan? Makhluknya tadi maksudnya adalah Habib dan ular. Sekarang saya baru sadar, ternyata yang harus diusir itu adalah para Habib. Rommel Abbas ini yang harus diusir. Karena lebih berbahaya daripada ular kobra. Kalau ular kobra, orang Islam disuruh memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pergi ular. Tapi kalau antek imigran, antek Yaman, antek Belanda ini, oh tidak bisa dikatakan cuma salam. Dikasih hati ngedoh rempel. Nah, saudara-saudara kalian. Jadi Rommel ini harus disumpal mulutnya. Karena ini akan mengacaukan sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Dia akan menghina dan merendahkan martabat para pejuang kita. Dia akan menghina rakyat yang membela nusa dan bangsanya. Kalau dia sebagai antek Belanda,
Oh ya sudah pasti dia akan membela Belanda. Kenapa dia membela Belanda? Karena dia, Rommel, dan kakek-kakeknya Habib-Habib itu memang didatangkan Belanda untuk menjarah kekayaan Indonesia. Jadi kalau sekarang Habib ini disuruh pulang ke Yaman, tidak mungkin bakal mau, karena sudah terlanjur enak di Indonesia, dan orang-orang bodoh ditipu, termasuk ulama-ulama yang dulu didoktrin tinggal sami'na wa ata'na, sehingga sampai sekarang mereka akan mengatakan kualat kalau kita melawan Habib. Saudara sekalian, jelas pembelaan Rommel terhadap Pahlawi sudah kelewat batas. Semoga yang sedikit ini memberikan pencerahan dan inspirasi buat kita bahwa sesungguhnya sudah tidak perlu ditolerir lagi si Rommel Abbas ini, dan tentunya adalah para Habib yang tidak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.